Oke, pasti di setiap kelas itu ada anomali yang kelihatan malas banget belajar, tapi justru nilainya paling tinggi di kelas. Dan kamu adalah orang yang rajin banget belajar, tapi tetap nggak bisa ngalahin anomali tadi, yang ngabisin waktu berjam-jam buat belajar sampai begadang dan dapetin nilai rata-rata. Sementara nih orang justru kayak menikmati hidup banget. Dan kamu punya mindset, kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi buktinya dia nggak usaha tuh. Dan ini bikin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih? Dia dewa kah? Masalahnya bukan karena kamu kurang waktu belajar kok. Oke, sini gue kasih tahu alasannya. Tapi sebelum itu, kenalin, aku Merica. Aku bakal bahas apapun di channel ini, termasuk tentang cara belajar yang efektif. Dan kalau kalian suka, jangan lupa tinggalin jejak like dan subscribe-nya. Oke, kita ke trik kotor pertama mereka. 1. Jago membaca pola guru. Mereka nggak belajar isi buku, tapi mereka belajar karakter gurunya. Bayangin, sementara kamu sibuk menghafal dari halaman 1 sampai 100, si anomali ini cuma fokus di 10 halaman yang dia ramal bakal keluar. Dia bukan dukun, dia cuma seorang profiler yang handal. Dia tahu kapan nada suara gurunya berubah jadi lebih serius. Dia tandai materi mana yang dibahas berulang-ulang sampai 3 kali. Dan dia paham tipe soal seperti apa yang biasanya disukai sama guru tersebut. Mereka sadar kalau setiap guru itu punya tanda-tanda tersendiri pas lagi ngasih bocoran halus di kelas. Jadi, daripada capek-capek belajar semuanya, yang ujung-ujungnya bikin otak error, mereka cuma belajar apa yang pasti diminta. Ini yang namanya work smarter, not harder. Mereka nggak buang energi buat hal yang nggak bakal masuk ke lembar ujian. 2. Belajar pas di kelas. Poin nomor 2 ini intinya tentang efisiensi waktu. Si pemalas ini sebenarnya pinter banget memanfaatkan waktu di kelas, supaya pas sampai rumah, mereka bisa bebas main atau istirahat total. Mereka bayar di depan, kerja keras di kelas, supaya nggak perlu nyicil bunga, belajar ulang di rumah. Mereka sadar, kalau nunda pemahaman itu literally nambah beban hidup. Siapa di sini yang hobi banget nyari jam kosong, atau pengennya guru cepat keluar, terus ninggalin PR aja? Nah, ini bedanya sama si anomali tadi. Di saat kamu pengen cepat-cepat pulang, biar bisa belajar santai di rumah, mereka justru habisin energinya buat selesaiin pemahaman detik itu juga, di dalam kelas, pas gurunya lagi ngajar. Makanya, pas mereka sampai rumah, mereka bisa langsung rebahan atau main game tanpa beban. Sedangkan kamu ngerasa materi di kelas itu susah, terus punya mindset, nanti aja pelajarin ulang di rumah. Padahal itu literally nambah-nambahin waktu kerja kamu 2 kali lipat. At least, meskipun penjelasan gurunya kadang ngebosenin atau susah dimengerti, mereka tetap berusaha buat paham di tempat. Sekecil apapun usaha buat ngerti di kelas, itu udah ngehemat waktu berjam-jam yang harusnya kamu pakai buat istirahat. Jadi, mereka bukan yang nggak belajar. Mereka cuma pindah jadwal belajarnya ke waktu yang paling efektif, pas sumber ilmunya ada di depan mata. 3. Passive absorption. Nah, ini salah satu kelebihan yang paling bikin iri. Dan jujur, gak semua orang bisa lakuin ini dengan gampang. Namanya passive absorption. Si anomali ini punya kemampuan buat nyerap informasi cuma dengan dengerin penjelasan atau ngelihat sekilas aja, tanpa perlu nyatet panjang lebar sampai tangan pegal. Di saat kamu sibuk nunduk buat nyalin setiap kata-kata guru, mereka justru rileks, nyender, tapi matanya fokus.
Mereka membiarkan otak mereka bekerja kayak spons. Mereka nggak dengerin buat menghafal, tapi dengerin buat paham polanya. Ini skill yang bikin mereka bisa dapat banyak informasi dengan effort yang sangat minimal. Jadi, pas kamu baru selesai nyatat satu halaman, mereka udah punya gambaran besar materinya di luar kepala. 5. Screenshot method. Trik terakhir yang jadi senjata rahasia mereka, screenshot method. Ini bukan berarti mereka beneran foto pakai HP ya, tapi mereka pakai teknik memori visual. Coba deh perhatiin, pas ujian, orang yang belajar keras biasanya sibuk ngingat kalimatnya apa ya, kata-katanya gimana ya. Tapi si anomali ini beda. Mereka nggak ngingat tulisan. Mereka ngingat layout atau tampilan visual materi itu. Mereka bakal rekam posisi catatan di papan tulis, warna spidol yang dipakai guru, sampai letak gambar di buku cetak. Pas ujian tiba, mereka nggak baca hafalan, tapi mereka seolah-olah lagi membuka galeri foto di kepala mereka. Mereka tinggal lihat gambar mental itu dan menyalin apa yang mereka lihat di bayangan mereka. Cara ini jauh lebih efektif, karena otak kita itu dasarnya lebih jago menyimpan gambar daripada teks panjang lebar. Jadi, mereka nggak perlu stres menghafal per kata. Cukup simpan fotonya dan biarkan otak yang menerjemahkan sisanya. Tapi jujur aja ya guys, trik-trik tadi emang kelihatan curang. Tapi nggak semua orang bisa langsung lancar ngelakuinnya. Bahkan si anomali ini pun punya batasnya sendiri. Kalau materinya sudah benar-benar sulit dan kompleks banget, cara-cara tadi pun bakal kewalahan. Ujung-ujungnya, mereka juga harus duduk tenang dan belajar serius kayak kamu. Bedanya, mereka udah punya pondasi yang lebih kuat buat mulai duluan. Lagian, sebenarnya kuncinya itu bukan di seberapa keras kamu belajar, tapi seberapa kenal kamu sama cara kerja otakmu sendiri. Jujur, aku pun kadang masih sering kejebak di mindset, belajar lama itu bagus. Padahal ujung-ujungnya cuma capek doang. Coba deh mulai dari hal kecil dulu. Kayak dengerin penjelasan materi pas lagi santai. Atau sesekali jangan nyatet semua kata-kata guru, tapi coba gambar alurnya aja. Percaya deh, pelan-pelan kalian bakal nemuin ritme sendiri yang bikin belajar itu nggak semenderita itu. Jadi, kira-kira dari semua trik tadi, mana yang menurut kamu paling curang? Atau kamu punya trik rahasia sendiri?